Tidak pernah melihat bertahan hidup di alam liar yang semenyenangkan ini. Daging punggung yang lembut dan juicy yang dipanggang dengan arang. Paha babi yang direbus dengan anggur liar yang harum. Iga yang paling lembut diolesi bumbu pewarna merah alami. Dipanggang dengan teknik asap hingga berwarna kuning kemasan dan renyah. Ditambah dengan kombinasi daging dan sayuran dari semua bagian babi. Tanpa ragu mengatakan, kedua orang ini tidak terlihat seperti datang untuk bertahan hidup di alam liar. Lebih terlihat seperti datang untuk piknik. Hanya saja salah satu dari mereka adalah pemburu Selandia Baru yang sangat akurat. Yang lainnya adalah koki es krim yang sangat kreatif. Keduanya bekerja sama untuk bertahan hidup di alam liar. Tujuan mereka adalah menaklukkan semua kelezatan alam liar. Di episode ini, mereka datang ke negara bagian Chiapas di Meksiko. Di sini terdapat satu-satunya hutan berkabut yang tersisa di dunia. Tempat ini tidak hanya kaya akan pepohonan yang rimbun dan hidup, tetapi juga terdapat berbagai jenis hewan kecil yang berbeda-beda. Pemburu dan koki hanya membawa alat bertahan hidup yang paling dasar. Naik tank harimau milik tim pengambilan gambar. Sepanjang perjalanan mendaki gunung dan menyusuri sungai menuju lokasi pemakaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat kepada Skikurina, keduanya resmi memulai tantangan kali ini. Sementara itu, teman-teman yang sering kehausan tahu, yang terpenting dalam bertahan hidup di alam liar adalah sumber air. Tidak ada peta jahat, juga tidak ada kompas. Hanya bisa mengandalkan pemburu yang berpengalaman untuk memandu. Namun, medan yang curam di sini, ditambah dengan panci besi besar yang diwariskan secara turun-temurun. Koki segera merasa lemas dan kehabisan tenaga. Melihat keadaan itu, pemburu segera berhenti. Dia menunjuk sekelompok daun busuk untuk membujuk Koki, mengatakan bahwa ini adalah jejak aktivitas babi hutan. Begitu mendengar bisa makan babi yang dimasak dengan mie, Koki langsung semangat. Dia pun terpaksa menggigit gigi dan bertahan. Siapa sangka, baru saja melangkah beberapa langkah ke bawah, Koki terjatuh dengan posisi terbalik. Ini langsung memicu kemarahan Koki, memberi peringatan kepada pemburu. Jika dalam 5 menit tidak menemukan sumber air, maka kita akan berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Pepatah mengatakan pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Mereka melanjutkan perjalanan sedikit lagi. Akhirnya terdengar suara aliran air di telinga mereka. Mengikuti suara dan melompat ke dalam jurang. Sebuah aliran kecil yang berkelok-kelok mengalir tenang di hutan. Maka kedua orang itu memutuskan untuk mendirikan kemah di dekat situ. Tanah seluas beberapa ratus meter persegi ini terlihat cukup baik. Kedua orang memiliki pembagian tugas yang jelas. Pria bertani, wanita menganyam. Pemburu bertanggung jawab untuk membangun tempat berlindung untuk tidur di malam hari. Koki pergi ke aliran untuk menangkap kepiting air tawar untuk makan malam. Mengangkat batu-batu ini, mengeluarkan kepiting yang tersembunyi di dalamnya. Ukuran mereka bervariasi. Beberapa di antaranya tampak lebih berisi. Koki memang layak berada di ruang tamu. Dia juga mampu bekerja di dapur. Tidak butuh banyak usaha untuk menangkap sebuah panci penuh. Dalam perjalanan kembali ke kamp, dia juga berhasil mengurus sebuah pohon adas. Ini adalah bumbu yang sulit didapatkan dalam bertahan hidup di alam liar. Sangat cocok untuk menghilangkan bau amis dari kepiting. Saat Koki kembali ke kamp, pemburu sudah hampir menyelesaikan kerangka tempat berlindung. Melihat ada daging untuk dimakan, mata pemburu bersinar penuh semangat. Koki memasukkan topi ke dalam kepiting dan menyerahkannya kepada pemburu untuk disimpan. Dia sendiri mulai mengolah bahan makanan lainnya. Namun, pemburu yang ceroboh ini terbalikkan topi itu. Kepiting di dalamnya pun lari ke sana kemari. Keduanya panik berusaha menangkap kembali kepiting-kepiting itu. Hasilnya, dalam keadaan yang membingungkan, Koki secara tidak sengaja melukai telapak tangan pemburu. Harus diketahui bahwa di dalam hutan hujan yang lembab dan panas, jika tidak ditangani dengan baik, luka akan segera terinfeksi. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam. Penanganan yang cepat tidak akan menjadi masalah besar. Namun, saya sangat meragukan. Koki ini sepertinya ingin membalas dendam atas kehilangan panci. Selama pemburu membalut lukanya, Koki berencana untuk memasak sesuatu yang enak sebagai ganti. Tuangkan kepiting ke dalam wajan besi yang sudah panas. Kemudian hancurkan dengan tongkat kayu. Lalu tambahkan air. Masukkan irisan kentang adas yang telah dipotong. Setelah 10 menit, sup kepiting yang lezat baru saja disajikan. Satu suapan. Menyegarkan. Rasanya sungguh enak sekali. Tidak menyangka hari pertama berjalan semulus ini. Keduanya sangat bersemangat. Bahkan saat tidur malam pun tidak bisa menahan suara GGG. Ketika tiba di pagi hari berikutnya, setelah metabolisme semalaman, mereka harus mencari cara untuk mendapatkan makanan lagi. Maka pemburu keluar untuk berburu dengan busur dan panah. Hari ini mereka harus menangkap babi hutan untuk menikmati daging. Mereka tidak berjalan lama. Dia menemukan jejak aktivitas babi hutan. Tetapi sebelum dia menemukan babi hutan, dia melihat beberapa ayam hutan yang bertengger di pohon. Pemburu langsung merasa kecewa ketika gagal menangkap ayam hutan. Entah apakah karena tangannya yang terluka. Dia mencoba menembak beberapa kali, tetapi tidak satu pun mengenai sasaran. Dia terpaksa kembali ke kamp dengan kecewa. Koki melihat pemburu dengan tangan kosong.
dan tidak merasa terkejut sedikit pun. Melihat temannya yang bodoh ini tidak dapat diandalkan, Koki memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dia meminta pemburu untuk mengajarinya menggunakan ketapel. Dengan cara ini, mereka bisa bertindak terpisah. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan berburu. Tak disangka, Koki sangat berbakat. Pada percobaan pertamanya, dia langsung mengenai sasaran. Segera setelah itu, Koki tidak sabar untuk pergi ke hutan mencari mangsa. Dalam sekejap, dia menemukan burung-burung kecil yang bergerak di pohon. Sebuah peluru ditembakkan keluar. Yang sulit dipercaya adalah, dia benar-benar mengenai sasaran. Namun ketika dia turun untuk mencarinya, menggali sedalam 3 kaki, dia tidak menemukan satu helai bulu pun. Begitulah, buruan yang sudah di tangan menghilang begitu saja. Itu membuat Koki hampir mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Inggris karena marah. Dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Dalam keadaan marah, Koki kembali ke pekerjaan lamanya. Dia bersiap mencari bahan makanan untuk memasak makan malam. Tidak lama kemudian, dia menemukan sesuatu. Ini adalah palem Amerika Tengah, yang kita sebut sebagai jagung liar. Benda ini kaya akan karbohidrat, cocok dijadikan sebagai makanan pokok. Dalam perjalanan pulang, Koki juga menemukan sebuah air terjun yang indah. Saat dia berhenti untuk mengagumi, dia memperhatikan ada sayuran yang disebut cabur di sekitarnya. Konon rasanya sama lezatnya dengan bayam. Dia berbalik dan menemukan sebutir anggur liar. Mencicipi sedikit, rasanya cukup menggugah selera. Semua dibungkus dan dibawa kembali ke perkemahan. Sementara itu, pemburu di sisi lain juga menemukan sesuatu yang baru. Dia menemukan jejak gigi babi hutan di batang pohon. Mengingat tangannya terluka, dia memutuskan untuk membuat perangkap di sekitarnya. Masih menggunakan perangkap tali yang sudah dikenal. Mengikatnya di cabang pohon. Begitu ada mangsa melangkah, akan tergantung. Ketika kembali ke perkemahan, Koki sudah memasak hidangan lezat. Tidak perlu banyak bicara. Keduanya segera melahap dengan rakus. Namun, saat menggigit, mulut merasakan sensasi panas yang menyengat. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata terbalik. Bagian yang bisa dimakan adalah batangnya. Pemburu sama sekali tidak menyangka. Kali ini terkena racun lagi. Sepertinya malam ini hanya bisa kelaparan. Menunggu sampai hari ketiga, keduanya sudah sangat lapar hingga tidak ada tenaga. Untuk mengurangi rasa lapar, pemburu memasak teh buah dengan anggur liar. Rasanya asam manis. Tidak asam dan tidak manis. Setelah sedikit mengisi tenaga, pemburu pergi memeriksa perangkap yang dipasang kemarin. Namun di dalamnya tidak ada satupun bulu. Untungnya, selalu ada jalan. Dalam perjalanan kembali ke tempat perkemahan, pemburu bertemu dengan seekor babi hutan. Melihat lawan tergeletak di atas pohon tidak bergerak, segera mendekat dan menghabisinya. Kembali ke tempat perkemahan sambil menggoda Koki. Melihat Koki terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Dengan demikian, merasa puas dan menyerahkan buruannya kepadanya. Koki menguliti dan mengolah kadal. Langsung memanggangnya di atas api. Teksturnya mirip dengan daging ayam. Rasanya halus saat dimakan. Aromanya menggoda. Dalam sekejap, kedua orang itu menghabiskannya. Sampai di hari keempat tantangan, perangkap untuk menangkap babi hutan masih belum membuahkan hasil. Pemburu memperkirakan babi hutan seharusnya tidak pergi dari sini. Jadi, ia kembali ke perkemahan untuk berkonsultasi dengan Koki. Memutuskan untuk membuat sebuah perangkap yang lebih canggih. Memotong beberapa bambu yang tebal dan panjang sebagai bahan. Merangkai menjadi sebuah kandang berbentuk persegi panjang. Menggunakan kepiting dan anggur yang dihaluskan sebagai umpan. Selama ada babi hutan yang rakus tersesat, maka yang menunggunya hanya menjadi kalori. Tak terasa waktu telah memasuki hari ke-6. Toleransi kelaparan kedua orang itu sudah mencapai batas. Tangan pemburu yang terluka semakin tidak bisa berhenti bergetar. Dengan harapan terakhir, ia pergi memeriksa perangkap. Tidak melihat, tidak tahu. Begitu melihat, terkejut. Astaga, ternyata, perangkap berhasil menangkap seekor babi hutan dewasa. Hal ini membuat kedua orang itu sangat senang. Dan untuk mengirimnya dengan cara yang sehumanis mungkin, pemburu meminta Koki untuk menutup pintu keluar. Sementara itu, ia mengeluarkan belati. Pisau merah masuk, pisau putih keluar. Tangan bergerak, pisau jatuh mengakhiri kehidupan babi hutan. Dan menghadapi bahan makanan yang begitu berkualitas tinggi, Koki tentu tidak berani mengabaikan. Kali ini dia berencana membuat masakan babi dengan berbagai cara. Metode memasak dan tingkat kematangan berbeda untuk setiap bagian. Memotong daging kaki depan menjadi potongan besar. Memasukkannya ke dalam wajan hingga kedua sisi berwarna kemasan. Kemudian tuangkan anggur liar. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan. Daging loin yang paling lembut memerlukan metode yang sama sekali berbeda. Menggiling biji pewarna merah alami menjadi halus. Mengoleskannya secara merata pada permukaan daging loin dan iga. Iga dimasukkan ke dalam rak untuk dibuat menjadi iga asap. Sedangkan daging loin diikat pada dahan dan dipanggang dengan arang. Jus yang menetes terlihat sangat menggoda. 2,5 jam kemudian, dua orang yang sudah kelaparan selama 6 hari, akhirnya menikmati makan malam kerajaan yang didambakan.
hidangan kaki babi yang dimasak dengan anggur liar, daging kecil yang dimarinasi dan dibakar arang, ditambah dengan sayuran jagung segar, disajikan dengan tampilan yang indah oleh koki. Warna cerah yang menggoda selera, pemburu dengan sabar mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut. Rasanya renyah dan lembut, berlemak tetapi tidak membuat enek. Daging bahu babi terinfusi dengan aroma anggur, beradu di mulut. Rasanya benar-benar luar biasa. Apalagi, kandungan protein bahkan ribuan kali lipat dari daging sapi. Setiap gigitan adalah godaan maksimal bagi indera perasa. Meski prosesnya agak sulit, namun semuanya sangat berharga. Keesokan paginya, keduanya mengemas barang-barang,